Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliana Trihandayani, nomor NIM 1820027121, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan resum dari materi soft skill 2 yang telah disampaikan oleh Bapak Hendy Ristiono. Baik, dari awal disebutkan bahwa tujuan dari pelatihan atau target dari pelatihan adalah untuk mengetahui makna sukses. Jadi makna sukses ini baik itu sukses itu apa, kemudian kiat untuk menjadi sukses, dan pandangan-pandangan tentang kesuksesan itu. Kemudian yang kedua ialah untuk mengidentifikasi impian besar di masa depan. Jadi tujuan dari pelatihan ini tentunya untuk kita semakin mengenal diri agar kita tahu impian besar kita itu apa, begitu. Kemudian juga untuk mengidentifikasi karakteristik dan mempresentasikan impian kita itu seperti apa, seperti itu. Kemudian kita juga diharapkan untuk bisa mengenal karakter diri sendiri. Baik, kita flashback bahwa pada masa pandemi itu tidak ada job vacancy, tidak ada lowongan pekerjaan, bahkan banyak sekali pekerja-pekerja yang harus kemudian di PHK. Dan kemudian UAD dengan adanya CDC membuka banyak informasi tentang lowongan kerja dan juga karir-karir yang kita butuhkan. Dan diharapkan apapun profesi kita bisa memberikan manfaat, karena sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa kita itu diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi diharapkan bahwa apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Kemudian mengapa kita perlu menuliskan cita-cita atau impian? Agar impian kita itu bisa lebih spesifik. Kemudian kita juga harus ingat bahwa ucapan adalah doa. Jadi kita bisa membuat goal setting yang kemudian kita tahu kita harus melakukan apa, dengan tujuan yang seperti apa, maka apa kiat-kiat yang diperlukan. Kemudian dari goal setting tersebut kita akan menemukan spesifikasi dari impian kita. Kemudian kita bisa mengukur, semakin terukur dari impian-impian itu, kita bisa mengukur sejauh mana atau apa yang kita sudah lakukan dan apa yang masih kurang dan perlu kita lakukan. Kemudian perlu achievable, jadi bisa nggak kira-kira untuk di-achieve gitu. Kemudian juga realistis, jadi impian kita juga impian-impian yang masih jelas gitu, tidak kemudian memimpikan seperti contohnya kita bermimpi lulus S1 2 tahun seperti itu, tapi mimpinya itu juga mimpi-mimpi yang realistis yang kita sendiri tahu harus seperti apa meraihnya. Kemudian juga ada team base, jadi kita tahu kapan akan mencapai itu, seperti misalnya kita akan mencapai mengukur gitu bahwa tim base kita adalah tahun depan, berarti sebelum tahun depan apa saja yang diperlukan, kiat-kiat apa saja yang kita perlukan untuk mencapai impian di tahun depan itu gitu, impian yang sudah kita tetapkan waktunya di tahun depan itu. Kemudian juga kita harus tetap selalu menyisipkan nilai-nilai Islamik. Karena apa? Karena kita adalah umat Islam, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Kemudian kita juga harus memiliki salah satu tokoh idola yang dengannya kita bisa kemudian membayangkan bahwa tokoh ini seperti ini, kita memiliki kekaguman, kita ingin menjadi sosok seperti apa. Dengannya kita bisa belajar bagaimana cara hidupnya, bagaimana kisah hidupnya, bagaimana
perjuangannya sehingga seseorang itu mampu mencapai atau mampu menjadi besar seperti itu. Nah, salah satunya adalah contoh dari sifat-sifat Insinyur Muhammad Najih. Beliau adalah orang yang pekerja keras, yang belajar dari kecil, bahkan berusaha keras sejak dari kecil. Kemudian beliau juga mengutamakan sekali pendidikan, tetap berjuang meskipun susah, meskipun sempit, meskipun jalannya tidak mudah, tapi beliau tetap memperjuangkan apa yang dia impikan. Kemudian saya juga menyebutkan bahwa karir impianku adalah menjadi guru. Maka pendidikan yang dibutuhkan adalah minimal S1, minimal, dan saya sangat ingin untuk terus melanjutkan. Kemudian kita juga diajarkan atau diberi materi dalam materi soft skill 2 itu sebuah renungan bahwa apakah impian kita itu benar-benar impian kita, karena kadang seorang anak itu menjadi titipan dari impian orang tuanya. Karena orang tuanya tidak bisa mencapai sesuatu, maka anaknya itu diharapkan bisa mencapainya, seperti itu. Atau bisa jadi karena hanya ingin seperti orang lain, itu juga bisa jadi. Jadi mari kita renungkan, apa benar bahwa impian kita itu benar-benar impian kita, benar-benar impian yang kita harapkan, benar-benar impian yang kita inginkan. Kemudian dalam materi soft skill 2 juga ditanyakan tentang sebuah renungan, apakah impian kita kira-kira itu membuat kita semakin dekat dengan Allah? Apakah impian kita itu membuat kita bisa masuk surganya Allah? Karena hidup itu tidak akan tetap hidup. Hidup akan mengalami kematian. Tidak hidup dalam 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, tapi kita akan meninggalkan dunia. Jadi kita juga harus memiliki bekal. Tidak hanya memperkaya di dunianya saja, tapi boleh kaya di dunia, tapi juga harus memperkaya bekal kita ke akhirat. Seperti itu. Kemudian, apa kita kira-kira bersedia berkorban untuk mewujudkan impian kita? Itu juga menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri, bahwa ketika kita sudah punya mimpi, ketika kita menargetkan sesuatu, menginginkan sesuatu, kira-kira kita bisa atau mau tidak untuk mengorbankan atau berkorban atau bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan itu gitu. Karena bukan impian kalau tidak ada pengorbanan, bukan impian kalau tidak ada usaha untuk mewujudkan. Kemudian yang terakhir juga kita ditanyakan lagi, apakah impian kita itu bermanfaat untuk orang lain? Karena tujuan dari kita hidup di dunia juga untuk menebar manfaat. Jadi kira-kira apakah impian kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu, agar ada atau tidaknya kita di dunia itu ada bekasnya, ada manfaatnya. Jangan biarkan kita hidup di dunia itu hanya sibuk memperkaya diri sendiri tanpa tahu berbagi. Jadi sekian yang saya dapatkan dari materi soft skill 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.